Kamu mau bicara apa, Sel? Tanya Arhan sesaat setelah mereka sampai di ruang kerja Sela. Bukannya menjawab, Sela melangkah melewati Arhan, mengambil minuman yang ada di lemari pendinginnya. Apa? Sel, tadi kamu bilang ada yang penting. Saat Arhan kembali mengulang pertanyaannya, Sela berbalik menghampiri. Aku minta maaf karena membuat kamu tidak nyaman kemarin. Aku menyesal karena terlalu mendesak kamu. Mulai sekarang aku janji akan lebih sabar menunggu. Aku yakin kelak kamu akan datang kepadaku. Lupakan masa lalumu yang kelam bersama Marina dan bukanlah lembaran baru denganku, Han. Arhan mengambil minuman dingin di tangan Sela dan segera ia teguk hingga tersisa setengah. Jangan menungguku. Kau cantik, berpendidikan, baik. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Sela tertunduk, ia tahu apapun yang ia ucapkan pasti tidak akan mampu menggoyahkan Arhan. Oke, anggap saja begitu, kita lihat saja endingnya seperti apa. Ia mendekat, memeluk Arhan dengan erat. Aku sampai tidak bisa tidur memikirkan kamu semalaman, jangan marah lagi ya. Iya, aku tidak marah lagi. Arhan melepaskan pelukan Sela dengan cepat. Iya, kamu kenapa kaku sekali sih, biasanya juga. Sela mendengus dengan tatapan kesal. Kalau begitu temani aku sarapan. Kita sarapan di bawah saja, Alvin pasti akan mencariku nanti. Lagi-lagi Sela mencoba untuk mengikuti mau Arhan. Ia tidak ingin pria itu semakin tidak nyaman dan akhirnya menjauhinya. Baiklah. Aku ambil tasku sebentar. Sela bergegas mengambil tas dan ponselnya lalu keluar dari ruangan. Sejenak ia melirik Arhan dengan raut wajah sendu. Ia merasa hari ini pria itu tak seperti biasanya. Arhan yang ia kenal selalu menuruti keinginannya, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun, hari ini Sela merasa ada yang berbeda. Arhan seperti membangun jarak dengannya. Sesampainya di depan, semua tim sedang berkumpul untuk mengambil foto bersama sebelum pergi ke bandara. Dari kejauhan, Sela dan Arhan melihat Kinos sedang mengajari Aina memotret dengan kamera mahalnya. Han, kamu lihat mereka, aku yakin setelah syuting ini mereka akan jadian deh. Arhan menyunggingkan senyumnya saat mendengar ucapan Sela. Cek, mereka tidak sedekat itu. Kinos bukannya memang baik kepada siapapun. Tapi ini beda. Malam tadi saat lembur, Kinos bela-belain menghampiri Aina ke rumah sakit hanya untuk memberinya selimut dan bantal, padahal jarak rumah sakit dan kantor ini lumayan jauh loh. Jadi malam tadi dia bersama Kinos, batin Arhan. Sela menoleh menatap Arhan. Ibu Aina sakit apa sih, sampai dirawat lama? Arhan hanya mengangkat kedua sisi bahunya lalu melangkah pergi menghampiri Aina dan Kinos. Aina, ambil tasku di bagasi. Arhan melemparkan kunci mobil, untung saja dengan sigap Aina menangkapnya. Tas yang mana? Setahuku hanya ada koper. Arhan nampak berpikir. Pokoknya lihat saja dulu. Aku mau sarapan, cepat tunggu apa lagi? Iya. Arhan dan Sela kembali melanjutkan langkah mereka menuju lobi, sementara di sana Aina masih diam terpaku melihat kunci mobil di tangannya. Rasanya baru kemarin ia sedikit terharu ketika Arhan menjenguk ibunya, tetapi hari ini pria itu kembali menyebalkan di matanya. Suka sekali merusak kesenangan orang. Kinos tersenyum melihat wajah cemberut Aina. Jangan diambil hati, bekerja dengan Arhan kabarnya memang sulit. Alvin bisa bertahan karena sudah akrab dengannya sejak masa sekolah. Beberapa kali juga dia terlibat perkelahian, emosinya sering meledak-ledak jika dipancing. Jadi sebisa mungkin jangan membantahnya. Kalau itu aku sudah tahu. Dia melempar vas bunga ke dinding sampai hancur, batin Aina.
Aina mengangguk sambil menghela napas. Baiklah, kalau begitu aku ke parkiran sebentar. Ini kameranya. Aina mengembalikan kamera Kinos lalu berbalik pergi. Sesampainya di parkiran, Aina membuka bagasi mobil dan mulai mencari tas yang dimaksud oleh Arhan. Ia menurunkan kopernya dan Arhan yang masih diletakkan di bagasi, tetapi tidak ada tas yang dimaksud Arhan. Tidak menyerah begitu saja, ia mencoba masuk ke bagasi dan mencari ke sela-sela terkecil, mungkin saja tas yang dimaksud Arhan terselip, tapi tetap saja tidak menemukan apapun. Sepertinya dia mengerjaiku. Tidak ada satupun tas di sini. Aina mendengus kesal lalu kembali memasukkan koper ke bagasi mobil. Aina, kamu ngapain di situ? Tanya Alvin yang baru saja tiba. Alvin terlihat berpakaian santai karena memang dia tidak akan ikut, melainkan akan tetap berada di Jakarta untuk menghandle sebuah jadwal Arhan selama berada di Bali. Oh, hikak Alvin. Itu tadi. Aina mengatur napasnya yang terasa tersendat karena mengangkat koper ke bagasi mobil. Tidak apa. Sepertinya aku dikerjai oleh Mas Arhan, apa dia memang suka menyiksa orang seperti ini? Yah. Arhan itu terdiri dari 20% kebaikan, sisanya menyebalkan, jawab Alvin lalu tekeke sendiri. Ah kakak benar, aku ingin menjitak kepalanya tapi takut durhaka. Apa dia akan berada di Bali selama 2 minggu juga? Of course, ini proyek iklan produk pertamanya setelah memimpin perusahaan. Dia akan memantau secara langsung sampai selesai. Sementara aku akan tetap tinggal di Jakarta yang menghandle pekerjaannya. Aina hanya bisa mengelus dada saat mendengar ucapan Alvin. Jadi Kak Alvin datang hanya untuk mengantar kami ke bandara. Begitulah. Alvin mendekat hingga ke depan telinga Aina. Selama di sana jaga suamimu baik-baik. Akan banyak ikan piranha yang siap memangsa terutama wanita yang ada di sekelilingnya. Aina menggeleng mendengar ucapan Alvin. Ia tak ingin menanggapi karena baginya itu adalah sesuatu yang tidak penting. Sejak malam tadi ia mencoba untuk membangun batas agar tidak terbawa perasaan. Yang penting pria itu tidak marah-marah saja, hidupnya sudah tenang. Ayo kak, aku mau cari diminum dulu. Ya, duluan saja. Aina beranjak meninggalkan tempat tersebut. Alvin merogoh kantong celananya, mengambil ponsel untuk menghubungi seseorang. Halo, Tuan. Ini saya Alvin. Semua sudah berjalan sesuai rencana, saya sudah berkoordinasi dengan pihak resort dan restoran untuk mengatur semuanya. Bagus, buat mereka terikat selamanya. Setelah penerbangan yang memakan waktu hampir 2 jam akhirnya Arhan beserta rombongan sampai di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Semua kru sudah berkumpul di depan, masuk ke taksi yang sudah dipesan Sheila sebelumnya. Han, aku harus pergi ke lokasi syuting untuk mengurus perizinan, kamu bisa temani aku. Aku sedikit lelah. Kamu bisa ajak yang lain saja. Oh begitu, baiklah. Sheila nampak kecewa tapi ia tetap tersenyum, lalu melangkah menghampiri Kinos yang sedang mengobrol dengan Aina. Ki, temani aku ke lokasi syuting besok, aku belum mengurus perizinannya. Bisa saja. Kalau begitu kita naik taksi ini saja, biar Aina ikut dengan Arhan ke resort. Yoga dan Tami juga ikut. Kami mau mengambil gambar di sana sebelum pemotretan dan syuting besok. Aku. Aina terbelalak. Baru saja ia, Kinos dan yang lainnya mengatur rencana untuk jalan-jalan di sekitar resort setelah makan siang nanti, tetapi tiba-tiba saja rencana itu sepertinya akan berubah total. Iya, jangan khawatir, Arhan tidak galak kok. Tolong jagain calon suamiku ya. Jewer saja kalau dia menggoda wanita lain. Oh iya, siap. Aina mengangkat kedua jempolnya,
Meski dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa Sela begitu frontal menyebut Arhan sebagai calon suaminya di depan Kinos dan yang lain. Sela menepuk pundak Aina lalu masuk ke dalam taksi bersama Kinos dan beberapa orang lainnya. Sementara Aina masih berdiri di sana. Ia enggan untuk menghampiri Arhan padahal satu persatu taksi yang membawa kru sudah pergi. "Hei Nona kupu-kupu, apa kau akan tetap di sana?" Aina melirik Arhan yang meneriakinya. Ia beranjak sambil menyeret kopernya. Sesampainya di hadapan Arhan, ia menoleh kanan kiri dan tidak ada satupun mobil taksi di dekat mereka. "Kita ke resort naik apa?" Tangan Arhan bergerak menunjuk mobil mewah berwarna hitam yang terparkir tak jauh dari sana, lengkap dengan supirnya. Setiap pergi keluar kota pasti akan ada sopir sewaan yang mengantar dan menjemputnya selama berada di kota tersebut. "Itu mobil Mas Arhan." Aina terpana melihat mobil tersebut. "Jangan banyak bicara. Cepat ikut aku." Lagi-lagi Aina hanya memasang wajah cemberut tanpa bisa membalas ucapan Arhan. Ia tahu pasti dianggap kampung karena untuk pertama kalinya pergi keluar kota. Sepanjang perjalanan Aina tak henti-hentinya melihat keluar jendela mobil. Untuk pertama kalinya ia keluar kota dan langsung dibawa ke Bali. Tentu saja ini merasa beruntung karena bisa liburan sambil bekerja. Yah, meski ia harus menghadapi Arhan setiap hari selama syuting. "Aku dengar kemarin malam, Kinos datang menemui kamu di rumah sakit." Akhirnya pertanyaan itu terlontar juga, setelah beberapa kali menahan diri untuk tidak peduli, tapi nyatanya Arhan tetap saja penasaran apakah benar Aina dan Kinos bersama kemarin malam. Aina menoleh menatap Arhan lalu beralih ke supir di depan. "Jawab saja, supir ini orang kepercayaanku, dia tidak akan menyebarkan informasi apapun tentang keluarga Adiaksa," sahut Arhan sambil melirik Aina. "Iya. Dia bertanya aku sedang apa dan aku mengatakan sejujurnya jika aku sedang di rumah sakit, merawat ibu. Tiba-tiba saja dia datang membawakan aku selimut dan bantal." Arhan berdecak dengan senyum menyeringai. "Kau murka karena aku perhatian kepada Sela. Sementara kamu sendiri diam-diam bertemu dengan pria lain. Wanita bersuami tapi masih dekat dengan pria lain itu juga pantas disebut murahan. Bukannya aku memang sudah terlihat murahan di mata kamu, Mas?" Arhan kembali menatap Aina. "Sejak awal pernikahan juga aku sudah murahan di mata kamu, kan? Jadi apapun yang aku lakukan, dengan siapa aku bergaul pasti akan selalu terlihat murahan di matamu." "Dia pandai sekali membantahku," batin Arhan. "Beda sama kamu, Mas. Kamu dari keluarga terpandang, dikenal banyak orang, jangan sampai mencoreng nama besar kakek. Tetap saja jaga sikapmu, aku tidak akan segan mengusir kamu terutama jika kamu hamil. Kalau hamil anak kamu, aku juga akan diusir." "Heh." Arhan terperangah. Aina terkekeh melihat ekspresi wajah Arhan. "Aku bercanda. Tenang saja, aku tahu batasku. Bertahanlah sedikit lagi, jika ibuku sadar dari koma, aku yang akan langsung pergi tanpa kamu minta." Tak ingin terus memperpanjang perdebatan, Aina menyadarkan tubuhnya sambil memejamkan mata. Karena tadi bangun subuh, ia mulai mengantuk saat AC mobil menyejukkan tubuh dan kursi jok mobil yang begitu empuk dan nyaman membuat ia semakin rileks dan mulai terlelap. Arhan yang sejak tadi termangu, spontan menoleh saat merasa pundak kirinya berat seperti tertekan. Kedua kelopak mata Arhan terbuka sempurna, ternyata Aina tertidur hingga tanpa sadar jatuh ke pundaknya. "Hei kupu-kupu jelek, bangun." Arhan mentul toel pipi Aina dengan ujung jarinya. Bukannya bangun, kepala Aina malah berpindah ke pangkuan Arhan. Ia tidur sambil memeluk pinggang pria itu. Wajahnya berhadapan langsung dengan tempat junior Arhan tertidur lelap.
Arhan hendak mendorong tubuh kecil itu menjauh darinya, tetapi melihat Aina begitu lelah dan tertidur seperti bayi, nuraninya seolah menghalangi ia berbuat kasar. Oh sial! Arhan menyadarkan tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Apa Anda ingin mampir, Tuan? Saya tahu motel dekat sini, sahut supir di depan. Kedua mata Arhan terbelalak dengan mulut terperagah. Kau baru saja bilang apa, motel? Arhan berdecak tak percaya. Aku dan dia ke motel. Maaf, saya hanya bercanda. Bocah kecil ini benar-benar meresahkan, batin Arhan. Perlahan Aina mengerjap perlahan saat merasa tubuhnya berguncang. Ketika kesadarannya sudah pulih 100%, kedua matanya membulat saat mendapati kepalanya terbaring di atas pangkuan Arhan. Tanpa pikir panjang ia segera bangkit, untung saja Arhan sedang tertidur. Kita sudah sampai, Non. Bisa tolong bangunkan suami Anda? Aina menoleh menatap supir. Hah, saya. Lalu kembali menatap Arhan, ia menatap tubuh kokoh yang sedang bersandar tertidur pulas. Wajah menyebalkan yang selalu dingin itu kini terlihat polos. Perlahan Aina menggerakkan tangannya hendak menyentuh bagian wajah pipi Arhan dengan ujung jarinya. Namun, ia kembali mengurungkan niatnya saat pria itu menggeliat pelan dan akhirnya membuka mata. Pandangan Arhan langsung tertuju kepada Aina yang tengah menatapnya. Ia nampak terdiam sebentar kemudian menegapkan posisinya. Kita sudah sampai. Iya, Tuan. Saya akan membantu membawa koper Anda dan Nona bisa langsung masuk saja. Tidak usah, Pak. Saya bisa bawa sendiri. Aina segera keluar dari dalam mobil dan mengambil kopernya di bagasi mobil. Sementara Arhan masih duduk di sana, mencoba menormalkan diri karena perjalanan yang membuat tubuhnya sedikit pegal. Besok datang pagi, saya ada janji sebelum ke lokasi syuting. Baik, Tuan. Pukul 1 siang, Aina berganti pakaian santai karena akan makan siang bersama tim. Sebelum keluar ia tak lupa mengikat rambut dan memakai sunblock karena area restoran terletak di ruang terbuka. Namun, saat akan keluar kamar tiba-tiba pandangannya tertuju ke sebuah pintu yang terletak di samping kamar mandi. Ia pikir itu pasti ruang wardrobe dan akhirnya menyeret kopernya ke sana. Saat pintu terbuka, ia masuk dengan santai dan ternyata itu bukan ruang wardrobe melainkan kamar lain yang terhubung dengan kamarnya. Ia menggedarkan pandangannya hingga tertuju ke sebuah koper yang tergeletak di atas ranjang. Ini kamar siapa? Suara pintu kamar mandi berdecit membuat Aina menoleh dan kedua matanya seketika membulat sempurna melihat Arhan keluar dengan mengenakan handuk yang melilit di pinggangnya. Arhan yang baru saja keluar pun ikut terkejut hingga mundur beberapa langkah ke belakang. Tangan kanannya bergerak lurus menunjuk Aina. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Hah? Aina yang sempat terpaku karena melihat deretan roti sobek milik Arhan, spontan mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Aku pikir ini pintu apa, ternyata tembus ke kamar kamu. Aku akan keluar, permisi. Tanpa pikir panjang Aina kembali ke dalam kamarnya. Sementara Arhan bingung ke arah pintu yang ternyata menghubungkan kamarnya dan Aina. Kenapa bisa aku dan dia dapat kamar seperti ini? Ini pasti ada yang tidak beres. Arhan melangkah cepat meraih ponselnya di atas nakas. Sepertinya ia akan menelepon Alvin untuk meminta penjelasan karena ia tahu, untuk fasilitas penginapan, transportasi, konsumsi selama di Bali, semuanya ditanggung oleh perusahaan. Halo? Sekarang katakan kenapa aku mendapatkan kamar yang terhubung dengan kamar Aina. Masih hening, Alvin tak bergeming. Vin, kamu dengar aku tidak? Halo, ini kakek yang bicara. Kenapa kamu protes? Untung saja kakek tidak memesan satu kamar untuk kalian berdua.
Arhan memijat keningnya yang terasa berdenyut. Tapi ini bukan waktu yang tepat, bagaimana kalau orang curiga? Tidak akan, jarak kamar kalian dan yang lainnya lumayan jauh, kakek sudah mengatur semuanya. Jadi manfaatkan ini untuk berbulan madu sekalian. Kamu pria normal, kan? Kakek ini bicara apa? Aku. Ucapan Arhan tak berlanjut karena panggilan telepon itu tiba-tiba terputus. Arhan mendengus kesal, sambil melempar ponselnya ke atas ranjang. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya berbalik melangkah masuk melalui pintu yang menghubungkan kamarnya dan Aina. Sayangnya ia terlambat, Aina sudah keluar dari kamar. Sudah aku duga, di balik rencana kakek yang menunjuk Aina sebagai model iklan, pasti ada rencana lain. Aku harus lebih berhati-hati.